yang bisa memakzulkan presiden itu ya Dewan Perwakilan Rakyat. Betul. Partai politik yang ada di Senayan gitu ya. Jadi kalau kemudian ada PDI Perjuangan bersama P3, bersama Nasdem, kemudian bersama PKS, bersama dengan PKB, dan saya yakin kalau ada gegap gempita ini Demokrat juga ikut, ya itu mungkin dimakzulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ada berita yang sangat mengejutkan. Berita ini bertubi-tubi datang. Dan tidak ada yang bisa menjawab berita-berita itu kecuali orang yang saya hadirkan pada hari ini yang menjaga kewarasan. Apakah berita itu memang benar atau tidak? Satu, Henry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Piwi, saya diundang lagi. Dan saya senang banget hari ini karena saya merasa memang seharusnya begini saya. Jadi kadang-kadang kalau saya disandingkan dengan pendukung MU tuh, kita nggak Ferry Amsari maksudmu? Iya, nggak level. Bukan nggak level, nggak enak gitu ngomongnya. Gimana caranya anak orang kita di puncak nomor 1 kan? Nomor berapa? Makanya wajar juga kalau dia menolak hadir kali ini kan. Karena memang ada tekanan-tekanan lah dalam persepak bolaan Inggris saat ini. Mbak Mega marah-marah banget itu. Waktu kemarin ya? Iya. Waktu ulang tahun ya? Iya. Netralitas harus no. Oh, 3 no. Oh. Luar biasa sekali. Terus udah gitu bukan hanya Mbak Mega marah-marah. Tiba-tiba kan Mbak Mega isinya tuh mengungkap supaya tidak ada kecurangan. Terus tiba-tiba beredar lah satu audio yang berkembang. Wah, ada orang yang sedang mengkoordinasikan kecurangan tuh. Di wilayah Sumatera tuh. Mudah-mudahan nanti kita bisa cek ini. Suaranya doang tuh ya? Iya, suaranya doang. Cuma itu mengerikan tuh kalau itu benar. Ngeri banget itu. Yang nyebut-nyebut kepala desa RT gitu masih. Terus yang ketiga, isu pemakzulan. Iya. 3 isu itu. Sekarang kenapa isu itu muncul ya, bertubi-tubi itu? Satu ya, yang pertama, saya tuh harus mengapresiasi Bu Mega. Dan saya mengajak penonton channel ini juga mengapresiasi Ibu Mega. Karena Ibu Mega ini sosok penjaga demokrasi yang paling kita bisa andalkan saat ini. Bayangkan saja kalau Ibu Mega setuju 3 periode, ini kejadian 3 periode. Jebol, gitu ya. Jebol. Makanya apapun itu saya angkat topi ke Ibu Mega. Jadi memang tokoh ini menurut saya levelnya itu sudah dunia, Bos. Jadi pada saat dia ketemu Paus dan tokoh-tokoh dunia lain, ya memang di situ itu levelnya saat ini Bu Mega. Iya, 29 tahun. Ya, dia naik lagi, sudah levelnya tidak lagi 29 tahun jadi ketua partai, kalau nggak level dunia terus gimana orang bertanya dong. Maka kalau Ibu Mega marah ya atau mengeluarkan undang-undang tentang demokrasi, itu nomor 1 kita harus dengarkan, kemudian nomor 2 kita harus menggunakan daya kritis kita. Emang jangan-jangan benar tuh yang disampaikan Ibu Mega tuh. Kemudian yang ketiga ya, harusnya kita juga waspada. Cuman yang kedua nih nggak enak loh, jangan-jangan bener. Harus bener lah, mau semua yang datang informasi ke Mbak Mega sesuatu yang harus kosong. Benar. Oke lah, ya udah itu terusin aja lah, itu sebetulnya benar tuh. Ya, karena menurut gue kalau Ibu Mega udah begitu, memang benar tuh kejadiannya gitu ya maksudnya kan? Iya. Oke. Nah, maka tentang kecurangan tadi kan kemarin kita udah bahas tuh ya, ada penemuan kertas suara di Taiwan, kasusnya itu. Terus kita kan juga bertanya daerah-daerah lain gimana, gitu ya. Kemudian ada pembagian puluhan juta paket bansos El Nino. Terus kemudian kita juga lihat kemarin di beberapa media sosial ada yang berdiri di atas bukan berdiri di atas, jadi sunroof mobil mewah tuh dibuka ya. Jadi dilempar-lempar gitu. Dilempar-lempar tuh susu. Iya. Ya. Susu yang dilempar. Susu. Kayak ponggah banget itu ya. Itu ada petinggi-petinggi negeri kita ya, petinggi 02 itu bagi-bagi susu tapi caranya dilempar dari sunroof mobil mewah gitu kan. Apa pesan yang ditangkap gitu kan kalau lakukan kayak ini? Mohon maaf ya, itu kan harga 5.000 sampai 8.000 rupiah tuh. Segitunya gitu ngebagi ke rakyat gitu.
Kenapa sih nggak bisa dibagiin satu-satu ya? Nggak usah dilempar-lempar. Jadi balik lagi ke persoalan Ibu Mega tadi. Jadi Ibu Mega marah karena hal yang memang saya yakin saya, Henry Satrio dan Mas BW juga mengalami itu, gitu, kegundahan itu, bahwa demokrasi kita ini, negara kita ini sedang berjalan tidak baik-baik saja, gitu ya. Ada calon wakil presiden yang cacat etika yang mulainya saya tidak bagus prosesnya, walaupun ada yang bilang katanya, wow, kalau di politik prosesnya nggak bagus, belum tentu hasilnya nggak bagus. Cuman menghubungkan 3 hal tadi tuh, Hen. Mbak Mega marah-marah, fakta mengenai kecurangan itu sesuai dengan informasi di audionya itu kayaknya tak terbantahkan. Terus ada ide pemakzulan tuh, kalau dibungkus itu apa tuh isinya? Ya artinya memang, nah ini kalau Ibu Mega begitu dan kemudian kalau Pak BW menghubungkannya dengan pemakzulan, ini akan menjadi menarik karena yang bisa memakzulkan presiden itu ya Dewan Perwakilan Rakyat. Betul. Partai politik yang ada di Senayan gitu ya. Jadi kalau kemudian ada PDI Perjuangan bersama P3 bersama Nasdem, kemudian bersama PKS, bersama dengan PKB, dan saya yakin kalau ada gegap gempita ini Demokrat juga ikut, yaitu mungkin dimakzulkan. Kalau memang ini adalah jalan terbaik untuk Indonesia gitu ya, dan Dewan Perwakilan Rakyat, wakil-wakil rakyat kita menginginkan itu ya, menurut saya sih tidak melanggar undang-undang dan silakan aja gitu ya. Hanya memang resiko-resikonya harus dimitigasi dari awal. Dan itu di situ Profesor Jimli menjadi menarik kan pendapatnya. Apa manfaatnya? Tapi lu setuju apa enggak sih? Nggak, gini loh, kalau kemudian pemilunya dipastikan hampir pasti ya curang gitu ya dengan bukti-bukti yang selama ini ada, ya kan nggak ada gunanya pemilu gitu. Iya, betul. Jadi harusnya Pak Jimli juga bertanya hal yang sama gitu. Kalau pemilunya curang, buat apa ada pemilu? Gitu ya. Jangan-jangan memang harusnya penyelenggara pemilunya dikocok ulang. Nah kalau penyelenggara pemilunya dikocok ulang, ya artinya presiden juga ikut dikocok ulang kan? Iya, paling tidak bukan dikocok ulang ya, artinya dimaksudkan undang-undang gitu. Jadi artinya memang harus diulang proses pemilunya gitu. Untuk memastikan tidak terjadi cawe-cawe harus dimakzulkan dong. Iya, harus begitu kan. Dan kalau dimakzulkan, otomatis kan wakil presiden yang memimpin negara ini kan. Nah itu pada saat kita bicara sekarang ini baru saja ada para tokoh ketemu dengan Pak Wapres gitu ya. Menurut gue gini, karena memang dari undang-undangnya kan kalau dimakzulkan ya misalnya presiden saja, ya otomatis yang memimpin negara ini adalah Pak Wapres gitu ya, Pak Kiai Maruf. Hanya pertanyaannya kan nanti akan ada kesepakatan apakah selesainya tetap 19 Oktober 2024 ya atau diperpanjang ya untuk mempersiapkan pemilu yang benar-benar baru, sama seperti waktu kita reformasi kan 98 Soeharto turun, terus kemudian Pak Habibie kan yang melanjutkan itu sebentar untuk mempersiapkan pemilu, dan pemilu dilaksanakan 99, pemilu yang adil gitu ya, pemilu yang panitianya baru. Nah mungkin ini juga itu mungkin ya idenya dari teman-teman yang punya ide memakzulkan adalah untuk membuat pemilunya baru gitu, pemilu baru supaya tidak ada kecurangan-kecurangan, tidak ada cawe-cawe di dalamnya, dan yang paling penting tidak perlu ada cacat etik di. Tapi yang paling menarik di sini, sekarang gue punya ini nih, ada Siti Nuriyah Abdurrahman Wahid. Ini tokoh-tokoh yang ketemu wakil presiden. Sihab, Lukman Hakim Saifuddin, Karlina Supeli, Makarim Wibisono, Kardinal Suharyo, Pendeta Gomar Gultom, ada Alisa Wahid. Ini orang-orang yang tidak punya tendensi politik tidak punya kepentingan politik. Jadi pada saat mereka bertemu Pak Wapres, kalau nggak salah bicara tentang bangsa kan, ini ada hal yang penting yang mereka bicarakan gitu ya. Dan menariknya adalah karena mungkin mereka tidak lagi percaya presiden, karena presiden cawe-cawe, maka yang dituju adalah orang yang lebih bijak. Pak Wakil Presiden Kiai Haji Maruf Amin. Nah ini menarik sebetulnya pemilihan. Kenapa para tokoh akhirnya lebih mementingkan atau lebih memilih bertemu dengan Wapres. Kalau saya menduga 3 nih hipotesa saya. Yang pertama, sangat mungkin Wapres bisa lebih dipercaya ketimbang Presiden. Karena biasanya Presiden ya gitu ya, nggak dilaksanakan gitu ya, belok kiri belok kanan. Kemudian yang kedua,
Presiden juga aktor di sini kan cawe-cawe gitu ya, dan ada anaknya sebagai aktor dan punya kepentingan ya sebagai cawapres gitu ya. Kemudian yang ketiga mungkin juga presiden masih di luar negeri nih. Mungkin ya, mungkin walaupun sebetulnya masih bisa ditunggu sih kalau emang mau gitu ya. Walaupun kalau ada alasan keempat tapi nggak penting nih. Apa tuh? Ya Pak Wapres nggak banyak jadwalnya, agendanya gitu ya. Jadi bisa ketemu. Kalau itu Ya, makanya mohon maaf kan tadi disebut tuh. Tapi memang menariknya pemilihan Wapres gitu ya. Dan kemudian tokoh-tokoh ini bertemu justru pada saat isu pemakzulan ini sedang menggema di masyarakat. Apa ini? Mas BW coba dong kasih juga pandangannya. Menurut Mas BW kenapa tuh tokoh-tokoh itu milih Wapres? Yang pertama yang setuju dengan lo. Pertama, memilih datang ke Wapres itu pasti punya kepentingan politik. Bukan sekedar karena Pak Prabowo lagi. Karena Pak Jokowinya tidak ada. Pasti punya kepentingan. Lihat juga pernyataan yang dikemukakan calon wakil presiden itu. Dia bilang kan begini, orang yang datang mengatakan ada kontestasi di mana kontestasi itu bisa menimbulkan polarisasi. Iya. Oke, makanya datang. Terus Pak wakil presidennya bilang gini nih, bahwa kita tidak boleh kehilangan akal sehat, hatinya tidak bersih. Ini yang saya kira menjadi sumber terjadinya ketidakrukunan dan terjadi konflik-konflik. Pernyataan Pak Wapres itu bisa diartikan dua loh. 3 bahkan mungkin ya. 1, ntar lo tambahin ya. 1, dia sudah membuat pernyataan seolah-olah hari ini memang ada situasi yang menyebabkan terjadinya sumber ketidakrukunan. Ya. Terus kedua, ada ketidakbersihan hati dalam mengelola itu. Yang ketiga apa? Yang ketiga mungkin Wapres juga merasakan apa yang kemarin kita ungkapkan tuh. Betul. Bahwa kita tidak menemukan alasan buat Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan Gibran untuk memaksakan 1 putaran. Gitu ya. Dia juga nggak nemu kali itu alasannya tuh. Iya. Jangan-jangan emang dipaksain 1 putaran. Tapi data survei mengatakan semakin turun aja tuh. Ya jadi pasti 2 putaran lah ya kira-kira. Lo survei di ini lo gimana? Belum Mas. Saya kemarin terakhir September, terus habis itu ya gitulah. Ya gitulah, kasihan. Enggak, jangan dikasihani lagi. Namanya juga politik. Tapi hasil bacaan dari lembaga survei yang lain terhadap situasi ini gimana ya? Ya memang harus 2 putaran ya. Dan sulit sekali ada 1 putaran, apalagi tinggal beberapa hari ya. Memang kecuali memang ada kecurangan-kecurangan yang terjadi. Kira-kira dilihatkan begitu gitu ya. Walaupun ya kita lihat aja nanti rakyat bagaimana memilihnya. Karena kan sekarang juga sudah ada mulai masukan-masukan penting dari rakyat kebanyakan bahwa misalnya mereka tuh tidak memilih pemimpin atau capres yang nggak serius gitu ya. Nyangka terus apalagi nyangka kita milih mereka tuh nggak serius juga. Jadi kebanyakan pasang topeng aja kemana-mana gimmick-gimmick gitu ya. Nah itu kan juga dipikirin juga. Nah, tapi justru yang menarik Mas BW ini, maaf saya lompat-lompat, sebelumnya ya Pak Prabowo tuh juga bilang jangan jadi malin kundang katanya. Jangan kebaikan dibalas dengan kedengkian gitu ya. Saya nggak tahu tuh Pak Prabowo tuh ngomong itu ke Pak Jokowi, ngomong itu ke Budiman Sujatmiko misalnya, ngomong ke Ganjar atau ngomong ke siapa tuh. Jadi sampai dia bilang jangan jadi malin kundang gitu ya. Nah ini jadi tatanan isu-isu terakhir ini justru menarik dan dalam rangka hal yang lebih besar, dan isu-isu ini semuanya substansial. Bicara malin kundang itu substansi, bicara pemakzulan itu substansi, pertemuan antara para tokoh dengan Pak Wapres juga substansi. Jadi isu-isu belakangan ini, isu politik ini nggak ada gimmicksnya. Nah ini justru lebih menarik diperhatikan nanti ujungnya tuh gimana gitu ya. Tapi memang nampaknya para calon presiden ini tidak ada yang ingin masuk ke dalam isu pemakzulan. Ya, artinya Mas Anies juga tetap kampanye kemarin ke Ambon ya. Mas Ganjar juga tetap gitu ya, muter-muter gitu. Pak Prabowo ya tetap sama Mas Gibran gitu ya. Jadi ini ada kekuatan keempat yang ikut tidak ingin terlibat dalam kontestasi, tapi itu mendorong proses percepatan ini. Ya, proses percepatan supaya ini kan menyelamatkan negara nih intinya. Jadi memang jauh-jauh hari ya Mas BW, saya sudah mengatakan bahwa
cawe-cawenya Presiden Jokowi ini harus diperhatikan dan diwaspadai. Dan jauh-jauh hari saya sudah menyampaikan ini adalah gesekan antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega gitu ya. Tapi banyak tokoh waktu itu kan, baik yang dari parpol maupun yang tidak, yang berusaha membantah itu gitu, karena dianggapnya enggak kok Pak Jokowi sama Bu Mega baik-baik aja. Nah, tapi kan terjadi seperti ini ya. Puncaknya adalah kita lihat sendiri bahwa pada saat ulang tahun PDI Perjuangan ke-51, ulang tahun ke-51 PDI Perjuangan kemarin, Pak Jokowi tidak hadir gitu ya, memilih melakukan kunjungan kenegaraan yang sebetulnya bukan bersifat summit atau KTT, jadi artinya sebelum bisa diundur tuh. Iya. Dan itu nggak penting-penting amat dia datang gitu. Dia datang gitu, dan datangnya kan simbolnya langsung ke Duterte dan Bongbong Marcos ya, sosok yang kontroversial yang bisa terpilih sebagai presiden gitu kan. Sama tuh, Bongbong anak diktator, Sara Duterte anak presiden sebelumnya. Mostly ya mirip-mirip lah kejadiannya dengan dia ingin yang apa, ada dia di ingin Indonesia. belajar mengadu. Ya nggak tahu juga gitu. Mungkin dia, pertanyaan dia kan gitu ya, testing the waternya ini, rakyat marahnya berapa lama sih paling gitu kan. Ada 2 pertanyaan lagi nih. Pertanyaan pertama nggak serius-serius amat. Pertanyaan kedua nih serius. Pertanyaan yang pertama itu, ada informasi berdasarkan bacaan dari hasil survei. Mas Anies mulai naik, Ganjar stagnan, Pak Prabowo turun. Ya. Sejauh mana itu benar cerita itu? Ya kita aminin aja. Itu kan menimbulkan kegelisahan, menimbulkan macam-macam itu. Ya, pertama benar nggak sih itunya kecenderungan seperti itu? Kalau Prabowo turun itu sih saya rasa ada betulnya juga gitu ya, karena selama ini kan yang dia tampilkan adalah gimmick ya, topeng ya, sehingga masyarakat mungkin tidak bisa melihat dirinya. Itu yang pertama. Terus kemudian yang ditampilkan selama ini kan Jokowinya. Programnya siapa? Program Pak Jokowi. Nah, sehingga masyarakat juga berpikir ini Jokowi gitu ya. Dan ternyata pada saat rakyat sadar bahwa itu dia pakai topeng doang, dan ternyata Mas Gibran juga dalam prosesnya ada cacat etika berat gitu ya. Jadi masyarakat juga mulai berpikir tuh. Dan kalau demikian adanya, maka rasionalisme rakyat ini memang sedang meningkat. Jadi daya kritis masyarakat lagi tinggi. Mereka tidak ingin dianggap remeh daya intelijensianya. Makanya kemudian mulai berpikir untuk melirik calon-calon presiden yang lain. Sementara Mas Anies dan Mas Ganjar juga pada saat debat 2 kali kan mampu mempesona tuh. Sehingga mungkin rakyat juga mempertimbangkan untuk memilih 01 dan 03. Nah ini kan yang menarik lagi kan, apakah komunikasi yang apakah tetap terjalin tuh komunikasi antara 01 dan 03? Kalau menurut saya sih memang harus ditarik garis yang jelas ya antara penguasa dan non penguasa. Gitu kan, sekarang penguasa jelas ada di kubu Prabowo gitu ya. Penguasa presiden ya, anaknya ada di sana. Jadi kalau kemudian Anies dan Ganjar menarik garis tegas dan berkomunikasi minimal untuk mencegah kecurangan terjadi ya nggak apa-apa gitu. Menurut saya sih bagus. Menarik garis tegasnya juga gimana loh? Sementara PDIP juga kan the ruling party. Iya, the ruling party, tapi kan tidak berada di ranah eksekutif. Jadi makanya yang pertama tadi Mas BW utarakan tentang pemakzulan itu jadi menarik gitu, karena bisa saja kemudian perjuangan PDI Perjuangan untuk kembali ke hitohnya sebagai pejuang rakyat wong cilik itu dimulai dari DPR gitu. Nah, ini yang kedua pertanyaannya agak ngeri-ngeri siap nih. PPATK mengungkapkan dana transaksi mencurigakan yang melibatkan daftar caleg tetap di pemilu 2024 itu sebesar 51 triliun. Sementara ada orang yang berapa? 51 triliun. Dana yang mencurigakan, jadi transaksi mencurigakan, mengungkap dana transaksi mencurigakan, suspected transaction dari orang-orang yang namanya melibatkan daftar caleg tetap. 51 triliun. 51 triliun, Bos. Padahal lu kan nyari beberapa miliar aja susah tuh untuk survei. Anda kok ketawa sih? Maksud gue, Anda tuh tidak menghargai perjuangan saya ya? Tidak berada di dalam bagian dari pemerintah tuh yang begini ya?
Semuanya perjuangan. PDI ini Udah belum diketawainnya. PDI udah jadi bagian pemerintah, perjuangan juga namanya. PDI perjuangan. Ucup jadi tahu tuh. Kalau saya juga berjuang. Ya nggak apa-apa. Tolong kasih tahu teman-teman ya. Gimana? Itu ketua PPATK yang ngomong loh. Ya itu sih menurut gue bukan miris ya. Itu memalukan kali ya. Memalukan sama miris tuh gimana sih? Pokoknya kok gini loh, gue tuh cuma pengen ngomong kok gitu amat sih. Ini orang-orang ini 51 triliun banyak banget mas. Iya. Itu di antara mereka. Bukan, pertanyaan gue dapetnya dari mana? Ya kalau dapetnya jari salah kan mereka mesti ngebalikin. Nanti ngebalikinnya salah juga. Gitu loh. Ini baru yang itu di siapa aja sih, ada namanya nggak? Gue mau minjem. Nggak ada, cuma disebutnya 100 DCT. Gue mau minjem. Mau 1 triliun minjem dikit ah. Dan juga ada informasi yang lain yang mengatakan ada transaksi yang dari luar, Hen. Luar negeri maksudnya? Dari luar negeri. Itu dia bilang nih, PPATK ada beberapa kesimpulan. Kesimpulan pertama, transaksi keuangan di 2019 kalau dibandingin dengan yang sekarang itu naik. 2019 itu cuma 160-an triliun, sekarang jadi 195 miliar, bukan triliun. Tapi kemudian juga ada sekitar ini di sini nih 21 partai politik pada tahun 2022 itu ada 8.270 transaksi yang meningkat jadi 2023 ada 1.164 transaksi. Itu juga dana-dana itu dana-dana dari luar. Ada 21 rekening bendahara yang terendus PPATK menerima aliran dana fantastis. 21 bendahara apa? Itu disebutnya bendahara yang terendus. Bendahara partai bos, pasti bos. Oh, bendahara partai. Di tengah situasi kayak gitu tuh udah uang beredar luar biasa, itu gimana tuh urusannya terjadi? Saya tuh mesti ngomong apa Mas Bewe? Kalau kayak gini, ya. Kemudian ini mengalir ke parpol, 21 parpol itu kan banyak ya. Berarti hampir semua partai dong. Iyalah kalau begini nih. Ngeri nih. Ini beritanya dari satu media yang nggak main-main nih. Menurut Mas Bewe gimana? Nanti kalau Mas Bewe nggak bisa jawab, saya panggil Mas Novel. Menurut Mas Bewe gimana? Sekarang ini yang kalau kemudian KPK mau rebound, ini dia jangan cuman kemudian kalau Pak Jokowi mau rebound, dia bisa perintahkan PPATK, KPK. Usut. Terus kalau diusut semua, insya Allah anaknya kena jadinya. Susah kita jadinya. Gitu ya. Ini serius loh. Ya, gue juga serius. Gede tuh. Makanya Pak, saya itu bingung Pak. Ada yang menarik lagi dikatakan bahwa PPATK sudah menyerahkan laporan intelijen itu kepada para penegak hukum. Pada KPK, Kejaksaan Agung, Kepolisian, ke BNN. Tapi tidak tahu tindak lanjutnya. Pertanyaannya, itu cuma ngasih laporan aja atau ngasih 51 triliun juga? Nggak laporan loh bos, kan transaksinya itu kan kemudian dipotret, di capture, kemudian diserahkan. Lo harus tindak lanjutin karena itu data intelijen. Gini, saya saran. Lain kali kalau punya data-data begitu, kirim ke sini. Kasih ke Mas BW, kita bahas di sini, viral, itu pasti habis itu diusut tuh. Karena No rakyat viral, tahu. no justice maksudnya. No viral, no justice. Tapi ini mesti diurus. Tapi kalau 21 partai politik. Disebutnya sih itu. Dari 21 partai politik, ada 8.270 transaksi dan meningkat menjadi 9.164 di tahun 2023. Dana dari luar? Iya. Dana fantastis itu. Bukan, yang dana dari luar 150-an miliar. Iya. Yang dana dari DCT itu yang hampir 1 triliun. Saya nggak bisa komentar Pak B untuk yang ini. Kalau ini gitu harus deh, Pak kalau lu Novel. nggak bisa komentar, teman-teman, inilah kewarasan kita. Tak semuanya mampu kita jawab. Ya, karena kita sedih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.